Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Pal TV di Mano Boy Brando? Balik lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa. Tentunya sebuah program yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tentunya untuk mendekatkan diri kejaksaan kepada masyarakat, ke seluruh pemirsa Pal TV, supaya lebih mengenal lagi nih tentang kinerja, capaian, dan juga tugas fungsi dari kejaksaan-kejaksaan negeri yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tentunya hanya di Pal TV memang punya kita. Saya Hage Kainde. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama kurang lebih 60 menit ke depan, biasanya Hage ini ada tema-tema ya. Betul. Setiap episodenya ada tema-tema khusus yang akan kita bahas nantinya, dan juga kita sudah mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya berkompeten ini di bidangnya. Betul, dan kita kasih tahu dulu pemirsa di rumah, ada tema kita hari ini yaitu strategi Pitsus Kejari Musi Banyu Asin menghadapi tantangan kasus korupsi. Nah, sesuai dengan tema kita, kita ini mendatangkan yang langsung berhubungan dengan Pitsusnya ini. Betul, ya itu kasih intel. Kasih Bukan, Pitsus. Ya. Gak anak ngelawak Haga. Setelah ini ya pasti. Ya, kita kenalan langsung pemirsa ini. Yang terhormat ada Bapak Muhammad Fadli Habibi SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin. Assalamualaikum Kak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kak Fadli. Sehat Kak? Wow, semangat. Kalau ketemu Kak Fadli ini langsung kita melok semangat. Betul. Dengar suaranya ya. Walaupun biasanya dengar suaranya ini beberapa orang akan agak tegang. Kalau dengar Kak Fadli? Kalau Kak Fadli ini semangat. Hari ini beliau yang tegang. Betul. Kita kenalan juga di sebelah Kak Fadli ini. Bawa siapa nih Kak Fadli? Saya membawa kasubsi di bidang kasubsi penyidikan. Ya. Ada Bapak Revaldi. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Revaldi. Saya diundang oleh teman-teman. Jabatan saya sebagai Kepala Subseksi Penyidikan pada Kejari Mubah. Wah, Luar biasa ya. luar biasa. Mendampingi Pak Kasihnya. Muda, energik dan berkarya. Betul. Wow. Asal jangan mudah marah dan mudah singgung mereka. Siap. Jadi kita sesuai dengan tema kita Haga, yaitu menghadapi tantangan kasus korupsi ya. Tapi sebelum itu kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini. Kita pengen kenalan dulu nih. Betul. Sosok Kasipitsus Kejari Mubah seperti apa? Nah, Kak Fadli bergabung pertama kali pada tahun berapa Kak di Kejaksaan? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya bergabung di Kejaksaan Agung, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu pada tahun 2024 itu saya sebagai CPNS ya. CPNS tahun keduanya tahun 2005 itu diangkat menjadi PNS. Kebetulan ditempatkan saya di waktu itu cabang Kejaksaan Negeri Batu Raja di Martapura yang sekarang ini Cap jari ya Kak? Ya, cap jari begitu kan. Nah, sekarang sudah meningkat jadi Kejari Oku Timur. Nah, selanjutnya saya dimutasi kebetulan di Kota Palembang tahun 2017. Jadi dari situ dari tahun 2017 tahun 2007 ya. 2007 dipindah di Kota Palembang. Tahun 2017-nya saya mengikuti tahun 2015 saya mengikuti pendidikan jaksa. Nah, selama 1 tahun saya mengikuti pendidikan jaksa, saya ditempatkan di Kabupaten Empat Lawang. Pertama kali jaksa pertama di Empat Lawang. Jaksa pertama kali di Empat Lawang, terus dipromosikan pada tahun 2017 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Kasubsi Humas waktu itu. Jadi sering juga berkomunikasi dengan media pastinya, dengan teman-teman LSM juga. Nah, dari 2017 itu saya dipromosikan juga pada tahun 2021. Kebetulan di timur, di Maluku Utara, tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Namun alhamdulillah tidak lama, saya 1 tahun, saya pindah ke Kabupaten Pali. Balik lagi ke Sumatera Selatan. Pulang kampung lagi ke Kabupaten Pali. Selama 1 tahun 6 bulan saya dipindahkan, dipromosikan lagi bergabung dengan sekarang ini di Kabupaten
mubah itu menjabat sebagai Kasipitsus. Oke, perpindahan yang sudah lumayan cukup banyak ya Kak Fadli tadi ke banyak lah. Iya, ke Maluku ya tadi sempat Kak. Maluku Utara ya. Maluku Utara dan langsung ke Pali kemudian ke Muba. Nah, perbedaannya apa Kak yang secara signifikan? Perbedaannya pasti ya karakter masing-masing. Dari Maluku Utara pasti ke Pali pasti otomatis ya kita pulang kampung sendiri kan. Namun ya di Maluku Utara, tepatnya di Kepulauan Sula itu pasti kami banyak cerita ya di sana, termasuk di tempat di situ banyak sekali bukan penduduk lokalnya, malah dari Jawa, datangan semua dari Jawa, dari Medan, dari Sumatera, jadi kompleks lah kita di sana, sama-sama di perantauan. Berarti dari daerah pesisir kepulauan seperti itu ya Kak? Kepulauan. Ya? Berapa lama Kak jarak tempuhnya Jadi kalau dari Palembang kan ke Ternate, dari Ternate itu melalui jalur laut itu 16 jam. Jalur laut 16 jam. 16 jam. Dari Ternate berenang ke Kepulauan naik kapal ya. Berenang gaya dada. 16 jam dan bayang. Betul. 16 jam. Jadi termasuk inilah tantangannya ya itulah. Kalau tantangannya di sana, terlepas dari itu, kalau pada saat waktu saya pertama kali sampai itu, ini apa? Apa yang terbesit pertama kali Kak? Ya ini apa? Pasti takut merasa gimana kan? Namun alhamdulillah di sana kebetulan saya di sana ada teman yang kebetulan dari Sumatera Selatan, teman main bukan teman kantor. Dia sudah sambut saya di sana. Sambut di sana, diajaklah ke tempat ini pantai, kemana-mana keliling lah daerah pantai karena dominan kan pantai semua itu kan. Dari pantai A, pantai B gitu. Jadi tiap weekend kita ke pantai. Namun selama 1 bulan itu masih kayaknya lebih enak di di Sumatera Selatan. Lebih enak kelihatan ini Ampera. Iya. Walaupun indah masih enak ini Ampera. Karena ngira cukup tuh lah Kak ya. Nah mungkin pemirsa juga pengen tanya nih Kak Fadli. Kalau dari beberapa narasumber, Pitsus, lalu Kejari-Kajari, itu kan ketika masuk di kejaksaan, PNS, nah itu berapa lama sih sampai kita bisa menempuh pendidikan jaksa? Iya, dari Kak Fadli tadi kayaknya lumayan lama juga ya. Karena kebetulan saya apa yang menentukan itu, Kak? Karir saya kebetulan saya merintis dari waktu itu saya masuk dari SMA waktu itu kan. Saya penyesuaian, makanya agak sedikit lama jadi kan. Dari itu. Jadi memang rezekinya baru tahun 2015 tadi 2015 saya mengikuti pendidikan jaksa itu. Kalau sekarang ini programnya sudah harus calon jaksa. S1 ya. Iya, S1. Kalau tahun waktu itu saya dulu kan orang lama. Jadi masih ikut dari SMA, penyesuaian. Tapi penyesuaian sarjana hukum. Barulah bisa mengikuti pendidikan jaksa tadi ya. Tapi memang kan sekarang regulasi sudah berubah. Sudah memang harus jadi calon jaksa. Iya, calon jaksa. Nah, kita bertanya dengan Pak Kasubsing di sebelah. Yang mendampingi Pak Fadli hari ini. Nah, kita pengen tahu juga ini Pak Reza atau Revaldi? Kalau biasa dipanggil Revaldi. Pengantin baru ini. Oh, iya. Kira masih bujang lagi, Kak? Iya, kira masih bujang. Iya, saya nanti ditanya. Iya. Kita pengen tahu juga historinya perjalanan karir sebagai seorang jaksa itu pertama kali pada saat bergabung di instansi Adiaksa seperti apa? Oke, Mbak. Kalau bicara masalah pengalaman di kejaksaan, mungkin saya kalah jauh nih sama Kasipitsus saya. Sudah melalang buana di Indonesia, tapi kalau saya ini kurang lebih masa pengabdian saya ini baru 6 tahun di kejaksaan. Pertama kali itu ditempatkan sebagai CPNS itu di Kejaksaan Negeri Pagar Alam di Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kemudian diangkat juga masih tetap sebagai PNS itu di Pagar Alam, terus mengabdi di Pagar Alam itu selama 4 tahun kurang lebih. Sebelum pada akhirnya saya dipanggil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Itu pada tahun 2021. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 itu saya lulus dan dilantik sebagai jaksa dan ditempatkan pertama kali di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Itulah makanya saya bilang tadi itu kalau masalah pengalaman mungkin jauh sama Kasipitsus. Iya, berarti baru 2 kali perpindahan ya dari Pagar Alam dan ke Musi Banyuasin. Dan jaksa pertamanya di Musi Banyuasin atau di Pagar Alam? Di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Berarti putra daerah Pagar Alam ini?
Bukan juga. Bukan juga, biasanya kan mana nih? Kalau saya asli kelahiran Palembang. Oh, Palembang. Berarti memang mendaftarnya di Pagar Alam Iya, seperti itu. Oke. I see. Jadi memang sudah dari 2018 sudah cukup lama ya, 6 tahun Iya, sudah 6 tahun. menjajaki sebagai seorang pegawai dan juga seorang jaksa seperti itu. Dari kasubsi penyidik. Nah, penyidikan Cek Hagai. Dan juga kita pengen tahu nih Pak Fadli selaku pimpinan di Kasipitsus, struktural yang ada di bidangnya seperti apa, Pak? Jadi struktural pada bidang Pitsus sebagaimana yang saya sebagai ketua di situ ialah Kasipitsus membawahi 2 kasubsi, yaitu kasubsi penyidikan dan kasubsi penuntutan dan UHEKSI, upaya hukum dan eksaminasi. Selain di situ ada juga kami dibantu oleh fungsional. Fungsional ada berapa fungsional kita? Ada 4 ya? Ada 4 fungsional, jaksa fungsional ya, jaksa fungsional dan dibantu oleh staf bagian administrasi. Gitu. Itu secara keseluruhan ya Pak, usaha. Ya, sedikit banyak. Tapi tidak kekurangan sumber daya ya Pak ya dalam menghadapi perkara-perkara yang dijalankan. Kalau ini sekarang ini yang kasubsi ini yang eselon 5-nya masih kasih si Rivaldi yang ini menjabat sebagai kasubsi penyelidikan. Nah, untuk penuntutannya masih kosong. Kalau memang berkenan ya kami isi Pak kalau Pak. Tapi ada syarat-syarat. Iya. Nggak baca main isi. Iya, main isi Iya. Nanti setiap tahun kita ada program ini penerimaan pegawai. Berarti melibatkan jaksa fungsional seperti itu Pak dalam fungsional penuntutannya ya. Enggak, jadi dari jaksa fungsional nanti mengikuti jabatan tersebut. Ya. Jadi apabila ada yang mau ikut ya masuk dulu kejaksaan, nanti pendidikan jaksa, baru fungsional, dari fungsional nanti dipromosikan jadi kasubsi ya, luar biasa. Nah, kalau mungkin boleh diingetin lagi nih Pak mengenai tugas, fungsi dan juga wewenang dari Kasipitsus sendiri. Seperti apa Pak? Tusinya. Jadi terkait mengenai masalah tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana setelah di pembaharuan itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 baru ini ya, meliputi tugas kita sebagai bidang Pitsus itu meliputi penyelidikan, penuntutan, terus pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, ada eksaminasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugasnya. Untuk fungsinya sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2024 itu pasal 22-nya itu tindak pidana khusus penyelenggaraan fungsinya itu perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus itu, namun itu kewenangan di Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung, perumusan bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan penanganan hukum di bidang tindak pidana khusus itu kita sendiri ya, pelaksanaan bidang khusus, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang tindak pidana khusus seperti kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti auditor, APIP atau dari BPKP, BPK itu kan itu kita berkoordinasi. Terus pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus ada lagi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung seperti instruksi-instruksi Jaksa Agung seperti perintah harian itu kan. Itu jadi banyak sekali kompleks sekali
tugas dan fungsi kami sebagai di bidang tindak pidana khusus ini. Banyak lagi ya guys. Masih banyak, Kita betul. tanya baru segmen 1. Betul sekali. Dan pemirsa pastinya kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih Bang Cek Bicek, pemirsa Pal TV di mana berada, masih bersama kami dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita dan masih di Jaksa Menyapa. Dan hari ini masih bersama kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Benar, dan kita tadi sudah mengenal ya secara singkat personality dan juga histori dari Kasipitsus dan juga Pak Kasubsinya. Betul, selalu menarik melihat histori perjalanan karir masing-masing. Betul, jaksa karena ini berbeda-beda dan unik pastinya, Hagai Unik, punya betul. ketersediaan sendiri ya, pastinya Iya. punya keunikan tersendiri seperti Betul, itu. pengalaman-pengalaman benar. ya. Nah, kita pengen tanya nih pada Pak Kasubsinya. Nah, Pak Kasubsi ini pengen tahu juga cara kerja Pitsus seperti apa sih Pak? Mungkin dari alur penerimaan berkas masuk ke bidangnya dan juga mungkin cara kerja ya. Setelah itu akan dilakukan apa lagi? Oke, baik. Untuk masalah alur penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ini, sebelumnya kita harus ketahui dulu nih Mbak. Pada dasarnya bidang tindak pidana khusus, pada dasar kejaksaan itu diberikan wewenang untuk penyidikan berdasarkan pasal 30 huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Di situ dikatakan bahwasannya kejaksaan diberikan wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kalau kita hubungkan dengan alur penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus, tentunya penyidik ini bukan hanya kejaksaan saja, ada kepolisian. Kalau misalnya kita dapat berkas dari kepolisian, tentunya yang kita dapat dari berkas kepolisian itu adalah SPDP. Ya, ketika SPDP surat pemberitahuan dimulai penyidikan terhadap suatu perkara itu dimasukkan kepada kejaksaan, nantinya Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin akan mengeluarkan P16 yaitu jaksa peneliti, di mana dalam waktu maksimal 30 hari ke depan harus segera diserahkan berkas oleh penyidik untuk diteliti. Nah, hal itu juga diterapkan juga ketika Kejari Muba melakukan penyidikan. Sama saja. Jadi ketika tim penyidik, jaksa penyidik yang diterbitkan sesuai dengan sprint oleh Kejari itu melakukan penyidikan, nantinya jaksa penyidik akan bentuknya nota dinas, karena itu internal kita, sesama internal. Nanti nota dinas itu merupakan SPDP kepada jaksa, yaitu Kajari, dan Kajari nanti akan mengeluarkan juga jaksa P16 yang akan meneliti atas SPDP tersebut. Ketika SPDP masing-masing diterima, itu akan diteliti dalam 30 hari. Kalau misalnya ada kekurangan, bakal dikembalikan kepada penyidik. Itu dilengkapi terlebih dahulu. Lalu sudah dikembalikan jika lengkap. Itulah namanya istilah kalau orang umum itu ya, orang awam itu kan bisa tahunya kan banyak istilah tuh P21 aja yang terkenalnya ya. P21 itu maksudnya adalah berkas yang dilakukan penyidikan oleh tim penyidik itu sudah lengkap, Sudah siap, ya. dari segi alat bukti dan bisa diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Itu namanya tahap 2. Tahap 2 itu diserahkan barang bukti, kemudian tersangka dan berkas untuk nantinya dilimpahkan kepada pengadilan. Dan perlu diketahui juga nih Mbak, terkait pengadilan ini, pengadilannya khusus Mbak, kalau masalah tipikor. Masalah tipikor ini kan, makanya nantinya ketika tahap 2 selesai, nanti kami melakukan pelimpahan kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan juga berbeda, seperti itu. Langsung ke Musi Banyuasin atau ke Langsung Kejati ke Sumatera Palembang. Selatan? Oh, Karena Palembang. khusus, ya. Langsung. PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang. Karena itu pengadilan khusus. Ya. Nantinya ketika sudah dilimpahkan, ya kita lakukan proses persidangan berdasarkan KUHAP yang ada, mulai dari dakwaan, terus eksepsi, terus pembuktian, putusan sela, pembuktian, terus habis itu tuntutan, pleido, replik, duplik, hingga akhirnya putusan. Kalaupun ada upaya hukum ya Pak ya, upaya hukum, nanti ya kita lakukan sesuai prosedur, mulai dari banding, kasasi, gitu. Makan waktu yang cukup lama juga ya pastinya ya. Betul. Jadi memang orang awam tahunya P21 aja. Kalau aku tahunya P21 tangan dua jadi satu. Itu nggak tahunya sih malah. Betul, berarti ini adalah lex kita, spesialis ya Pak ya. Spesialis. Lex spesialis yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti itu. Berarti selain dari korupsi, tindak pidana apa lagi yang masuk dalam ranah tindak pidana khusus?
Sebenarnya kalau masalah Undang-Undang Kejaksaan kan mengatakan bahwasannya bidang pidana bisa melakukan penyidikan pada ketentuan tertentu. Ya, salah satu contohnya adalah tentang hak asasi manusia, HAM. Nah, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan sampai eksekusi. Namun dalam peraturannya itu hanya di Kejaksaan Agung yang dapat menangani itu. Ini jarang terjadi ya? Jarang. Oke, ya. Mungkin nantinya kalau misalnya memang lokus delikti ya di suatu tempat, katakanlah di Palembang, mungkin nanti kita bisa menggunakan asas untuk sesuai dengan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, gitu. Bisa kalau di Palembang. Nah, kemudian selanjutnya undang-undang juga menyatakan ada undang-undang tipikor, yaitu kita bisa menjadi perkara tindak pidana korupsi. Nah, kalau mengenai masalah tindak pidana korupsi ini, paradigma sudah bergeser nih, Mbak. Bisa dikatakan sangat luas sekarang, menyangkut beberapa sektor gitu kan. Jadi makanya kalau orang-orang melihat menyangkut sektor kepabeanan, kecukaian. Tapi belum tentu itu ranah kejaksaan. Enggak, tapi bisa dikatakan ketika itu memang merugikan keuangan negara, kita bisa narik masuk ke kepabeanan dan kecukai gitu. Berarti memang sudah cakupan yang sudah cukup luas, banyak sekali yang diatur dari kepabeanan, perpajakan, HAM berat pun juga bisa termasuk dalam tindak pidana khusus seperti itu. Nah, kita pengen tahu juga bedanya penyelidikan dan penyidikan. Apa sih Pak Kasubsi atau Pak Fadli yang bisa menjelaskan? Saya coba jawab itu. Beda penyelidikan dan penyidikan ini berdasarkan KUHP pasal 1. Yang satu itu penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi kita guna untuk melakukan mencari bukti adanya peristiwa tindak pidana itu. Barulah kita masuk ke penyidikan. Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP tadi, penyidikan adalah serangkaian tindak pidana dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi sudah termasuk ini pro justisia. Jadi sudah bisa kita menyimpulkan adanya suatu tindak pidana atau ya orang yang bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut atau tersangka. Kalau kita di bidang itu sudah termasuk di ranah penyidikan ini kita bisa menentukan siapa yang bakal jadi tersangkanya itu. Jadi yang awalnya itu adalah penyelidikan, kemudian naik menjadi ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikan dulu ya. Penyelidikan dulu. Baik. Betul. Kalau cara kerja dari Pitsus sendiri, Kak Fadli, apakah memang kita hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ada, atau memang juga aktif untuk melakukan jemput bola seperti itu, Pak? Iya. Jadi selain dari laporan dari masyarakat, kita juga bekerja sama juga pastinya bisa ada supporting data dari bidang lain seperti bidang intelijen ya. Mereka supporting memberikan informasi apakah adanya indikasi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi. Jadi kita bisa juga masukkan dari bidang intelijen ataupun dari masyarakat langsung kan. Namun harus melalui mekanisme pelaporan aturan-aturan yang ada. Itu kan ada aturan PP 43 tahun 2018 itu secara mekanisme pelaporan itu kan. Mulai dari identitas, ini ya, dukung alat bukti. Jadi jangan sampai kita kembalikan laporan tersebut ke pelapor tersebut. Berarti tidak serta-merta adanya surat kaleng seperti itu, tidak ada identitasnya, langsung diproseskan, tidak seperti itu ya Pak ya? Ya harus jelas dulu siapa pelapornya. Kalau selama ini gimana Pak? Apakah memang masyarakat sudah paham dengan cara kerjanya melapor dengan lengkap atau masih banyak surat kaleng aja yang masuk? Masih ada. Masih ada. Namun ada juga sebagian kita teruskan ke APIP, apakah laporan tersebut menyangkut mengenai masalah administrasi, bukan tindak pidana kan. Kita bekerja sama juga dengan inspektorat itu APIP ini di Kabupaten Muba. Iya, karena mungkin masyarakat masih sebagian takut juga menjadi alasan bahwa
aku ngelapor, nah kita yang diperiksa ya kan. Nah, cak mana pandangan dari makanya ada itu, kan perlindungan saksi Pak perlindungan undang-undang. itu. Ya, dari Fadli lah, coba Silakan, Pak. jelaskan itu perlindungan saksi itu. Baik, kalau berbicara mengenai perlindungan saksi itu juga sudah diatur ya, kita berbicara regulasi Mbak ya. Masalah perlindungan saksi itu diatur pada pasal 31 tahun 2004, maaf 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu tentang perlindungan saksi dan korban. Tentunya di situ pasal 5 menyatakan beberapa hak-hak saksi dan korban. Nah, salah satunya pelapor kan pasti nantinya bakal jadi saksi gitu kan. Nah, saksi di situ dijelaskan ada kurang lebih 17 hak yang dapat diterima oleh saksi, yaitu salah satunya mendapatkan fasilitas keamanan, terus juga fasilitas untuk diberikan pendampingan hukum dan sebagainya. Jadi sebenarnya terkait saksi itu sangat-sangat dijunjung tinggi oleh undang-undang gitu. Mungkin Pak Fadli bisa nambah. Jadi saksi itu sekarang ini saksi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi sangat tegas untuk menjunjung tinggi keamanan dan memfasilitasi saksi agar dapat aman dan maksimal dalam memberikan keterangan saksi. Jadi bukan hanya dari saksi dan korban, tapi jaksanya pun juga dilindungi juga ya Pak. Iya, personil, jaksa juga dilindungi undang-undang baru nih ya. Iya. Ya, termasuk jaksanya, keluarganya kita dilindungi apabila kita sedang menangani perkara-perkara. Betul. Iya, jadi masyarakat nggak usah takut lagi ya dalam Melakukan pelaporan seperti itu. Tapi tidak diinformasikan. Iya, tidak dipublikasi. Dipublikasikan. Identitasnya dirahasiakan ya Mas ya. Tapi identitas kejaksaan harus diberitahu ya. Harus, Iya. ya. Betul. Dan juga kita pengen tahu nih Pak, perkara dominan yang ada di Musi Banyuasin sendiri, di tindak pidana korupsinya seperti apa? Perkara dominan ya itu kalau untuk bidang praktis ya pengadaan barang jasa. Pengadaan barang dan jasa. Ya. Dari OPD maupun dari mungkin kalau ada penyelewengan anggaran dana desa itu termasuk dari tindak pidana korupsi atau bukan? Ya sama aja. yang jelas kalau menggunakan Anggaran pemerintah. anggaran atau dana keuangan negara itu ya namanya penyelewengan itu tindak pidana korupsi. Betul. Iya. Tapi sering ditemukan juga dari perangkat desa ketidakpahaman ataupun keawaman dari penggunaan administrasinya. Seperti itu kan ya Pak ya. Sering juga kurang paham mengenai regulasi yang akan dikerjakan nantinya seperti itu. Ya, makanya kami juga berkoordinasi dari bidang intelijen kan, intens juga melakukan mulai dari dini kan penyuluhan hukum ke penerangan hukum ke instansi pemerintah gitu kan terkait dengan masalah korupsi. Dan juga kami juga ada biasanya kita pada saat tanggal 9 ya, tanggal 9 hari anti korupsi itu kita melakukan sosialisasi terkait mengenai masalah temanya, terkait mengenai masalah korupsi. Iya. Gitu. Hakordia ya Pak ya? Hakordia, betul sekali. Hari anti korupsi sedunia. Oh iya. Bukan hari ingat dia ya. Hari ingat dia berarti bukan ya. Pastinya banyak sekali Hagai yang tugas fungsi serta wewenang Pak Fadli dan juga jajarannya. Nah Pak Fadli, kita pengen tahu juga tindak pidana khusus ini sering disebut dengan mahkotanya kejaksaan. Nah, kenapa sih Pak disebut demikian? Jadi mahkotanya kejaksaan tadi sesuai dengan seperti yang awal tadi, tugas dan fungsi bidang Pitsus itu sangat kompleks sekali kan. Maka dari itulah yang sebagai mahkota yaitu banyak tugas dan fungsi kami. Yang terutama kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pasti masyarakat itu taunya tindak pidana korupsi kan. Nah, itu ya, makanya masyarakat sering pokoknya kalau menjara uang sebagai tren lah ya, korupsi itu kan menjarakan orang kan. Korupsi harus dipenjara gitu ya Pak ya. Nah, makanya kami melakukan penyelidikan bidang tindak pidana khusus tak hanya sekedar meningkatkan kepercayaan publik, penyelidikan tindak pidana korupsi yang berkualitas pastinya kami, dan dapat berkontribusi
pada keuangan negara yang dengan cara memulihkan keuangan negara. Nah, itu memulihkan keuangan negara itu sebagai mahkota tadi kan, yang telah dikorupsi dengan berbagai upaya seperti aset tracing, gitu kan, sita eksekusi, pendekatan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti. Kemarin kami juga baru minggu kemarin kita mendapatkan uang pengganti ya lumayan 100 juta kemarin, uang pengganti dari terdakwa kita yang sudah berperkara di Musi Banyuasin. Dan sebagaimana balik ke mahkota tadi, instruksi dari Jaksa Agung bidang Pitsus diharapkan menjadi role model dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang baik dan benar, yaitu penanganan perkara yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan keuangan negara. Betul. Memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperbaiki tata kelola. Itu. Betul. Jadi memang bukan hanya dari penghukuman saja, tapi memang yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak juga seperti itu. Betul, ya Pak ya. Setuju sekali. Dan kita mungkin akan mengetahui kira-kira capaian di tahun lalu 2023 seberapa banyak nih kerugian yang sudah masuk. Iya, yang sudah masuk lagi memulihkan uang negara. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat satu ini. Tetap di Jaksa Menyapa. Anda masih bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa, dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Ada Bapak Kasipitsusnya, ada Pak Fadli, dan juga Bapak Kasubsi, ada Bapak Revaldi. Iya. Ini namanya mirip-mirip ya? Iya. Fadli dan Revaldi. Iya. Makanya ya TikToknya enak ya. Jadi pas masuk di pidana khusus semua. Betul. Nah, tadi HG pengen tanya tentang capaian kinerja yang sudah terjadi di 2023 nih. Sudah berapa banyak mengembalikan uang negara? 2023 penyelamatan, iya. 2023 mungkin Rafali yang jelas, karena saya juga kan baru berapa bulan nih Pak Fadli? 3 bulan saya. 3 bulan ya. Siap. Silakan Pak Kasubsi. Siap. Kalau berbicara mengenai capaian kinerja di tahun 2023, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Muba itu melakukan penyelidikan 3 perkara, dinaikkan penyidikan ada 3 perkara juga, hingga sampai akhirnya penuntutan ada 4 perkara, karena satu perkaranya dari kepolisian gitu kan. Jadi kan pelimpahan pelimpahan dari kepolisian. Nah, berbicara mengenai pemulihan, upaya kami untuk pemulihan keuangan negara, kerugian keuangan negara itu kita mulai satu persatu nih Mbak ya. Terkait yang satu ini perkara tindak pidana korupsi mengenai pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter per detik di Desa Langkap, Kecamatan Mabat Supat. Itu melibatkan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian PPK-nya, lalu penyedia. Nah, dalam perkara tersebut sudah ingkrah, alhamdulillah, pada bulan Desember kemarin, Desember tahun 2023, di situ dijatuhi hukuman kepada masing-masing terdakwa itu 1 tahun dan 8 bulan dengan uang pengganti sebesar 1,4 miliar. Nah, dari beberapa proses itu, sejauh ini kami sudah berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu sebanyak 1,2 ya Pak ya, 1,2 miliar rupiah. Tapi proses panjang Pak, nggak langsung gitu. Ada yang dari cicilan 700 juta, 150 juta. Makanya kan balik lagi, kami menjalankan perintah dari Jaksa Agung untuk tidak hanya untuk mempenjarakan seseorang, tidak koruptor, namun harus mengejar aset. Follow the money, follow the asset gitu kan. Kemudian perkara yang selanjutnya itu terkait penyalahgunaan dana tagihan listrik PT MEP Muba Electric Power oleh karyawannya. Jadi ada konsumen listrik membayar tagihan listrik pada tahun 2016-2017 namun tidak distorkan kepada PT MEP itu. Itu inisial oleh karyawannya. Itu yang menyebabkan kerugian negara karena MEP itu adalah BUMD. Jadi kita hubungkan kerugian negara tetap. Nah, itu merugikan keuangan negara sebesar 299 juta gitu. Dan alhamdulillah juga sudah ingkrah kemarin, dijatuhi hukuman sekitar 2 tahun lebih untuk terdakwa S ini. Denda sekitar 50 juta. Nah, sampai tahap ini perkara tersebut sudah kami upayakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara sekitar 150 juta ya Pak. 150 juta. Ya, 150 juta.
Dan tetap kedepannya kami bakal tetap melacak aset, Masih nyicil. Aset tracing masih ya nyicil, tetap. masih diberi kesempatan. Namanya kan kalau negara untuk dapatkan pengembalian kerugian negara kan keuntungan. Jadi sampai kapanpun Dikejar ya. dikejar. Terus yang terakhir adalah kemarin itu masalah penyelewengan dana TPP di Kecamatan Lalan. Di desa di Kecamatan Lalan itu menyebabkan kerugian negara sekitar 260 juta. Beliau ini sempat DPO, terdakwanya ini beliau sempat DPO dan saya kebetulan melakukan penangkapan di kebetulan itu jauh di Medan di Padang Sidempuan. Ya, jadi alhamdulillah dapat dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dan alhamdulillah juga sudah ingkrah. Nah, dan dijatuhi hukuman sekitar 2 tahun lebih juga. Namun beliau ini belum bisa mengembalikan uang pengganti. Namun kami sudah berusaha melakukan aset tracing seperti bersurat kepada kantor pertanahan, terus di Sucapil untuk melacak aset-aset kepemilikan dari terdakwa. Dan terakhir itu dari kepolisian, berkas kepolisian. Itu ada masalah dana desa yang kalau ya masalah dana desa itu dari Kecamatan Bayung Lincir, Tampang Baru, desa Tampang Baru yang membawakan kerugian negara sekitar 460 juta sekian. Namun balik lagi kalau rata-rata kalau desa ini untuk pengembalian kerugian keuangan negara ini agak susah. Makanya kami tetap masih dalam proses pelacakan aset. Berarti kalau dia nggak sanggup untuk mengembalikan secara tunai itu bisa disita itu semua aset-asetnya. Iya, benar. Dari putusan tersebut kita diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk dalam kurun satu bulan tidak dipenuhi untuk uang pengganti, diberikan kewenangan untuk mencari aset dan menyita aset sebagai uang pengganti. Kalau tidak bisa menjalankan pidana penggantinya gitu. Nah, kalau kita sudah membayar denda, apakah itu serta-merta langsung menghapuskan hukuman, Pak? Iya. Tentunya pasti tidak kan. Tidak, pasti minimal nanti untuk pengurangan ya. Hal-hal yang meringankan dari hakim, nanti penilaian dari hakim. Oke. Itu. Kalau untuk tuntutan maksimal yang pernah dilakukan, Pak, berapa lama? Maksimal. Kalau berbicara masalah tuntutan maksimal itu Kejari Muba pernah pada tahun 2019 ya Pak? 2019 ya. Iya. Itu terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung serbaguna. Ya, Musi Banyuasin Pak ya. Baru masuk. Iya. Itu sekitar kerugian negara sekitar 3 miliar, Pak. 3 miliar. 3 miliar. Tuntutannya itu kami menuntut 8 tahun. 8 tahun. Dengan uang pengganti itu kami menuntut sebesar 3 miliar. Kalau tidak membayar uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara 5 tahun. Jadi sekitar total 13 tahunan gitu kan. 13 tahun, iya. 13 tahunan. Nah, tapi akhirnya pada saat putusan itu diputus oleh majelis hakim sampai tingkat kasasi. Itu 7 tahun untuk pidana pokoknya, dikabulkan 7 tahun dan uang penggantinya itu dikabulkan kalau tidak membayar uang pengganti sebesar 3 miliar dikabulkan 2 tahun. Oke, seperti itu. Itu 2020. Nah, kalau kita berbicara mengenai capaian 2024 sampai dengan Maret ini, Pak, sudah berapa banyak? Untuk tahun 2024 ini kita saat ini sedang melakukan penyelidikan pada instansi pemerintahan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, namun belum dapat kami sampaikan. Setelah nanti kami berkoordinasi dengan pimpinan apakah untuk ditingkatkan nanti ke penyidikan, barulah kami bisa ekspos ke ini. Nah, pada tahun 2024 ini juga kami sedang menyidangkan perkara dana desa ke pengadilan, dan mungkin besok kita ini ya sidang besok. Kebetulan besok sidang kita terkait dengan masalah penggunaan dana desa. Ya. Baik, untuk kasus-kasus dari Pitsus ini sendiri Pak, seperti apa pendekatan prioritas penanganan kasus? Karena kita tahu pasti kan mungkin banyak juga laporan. Nah, kasus-kasus yang jadi prioritas itu kasus-kasus seperti apa? Pasti masih juga penggunaan pengelolaan keuangan daerah ini yang masih prioritas yang sering diselewengkan. Makanya yang saya sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan bidang Intel untuk melakukan penyuluhan atau himbauan kepada pengguna keuangan negara ini. Oke, nah kalau di tahap penyelidikan, Pak, adakah ruang klarifikasi terlebih dahulu atau memang serta-merta langsung dilaksanakan pro justisia? Nah, itu tadi kan dari laporan itu kita telaah dulu laporan tersebut, apakah ini masih
masuk ke sudah positif di kerana merugikan keuangan negara atau ke administrasi. Kalau ke administrasi tadi ke kita APIP lempar tadi ke ya, APIP, ke inspektorat. Ya. Baik. Tidak Itu sudah serta-merta betul. langsung. Dalam kurun waktu berapa lama Pak biasanya dikasih waktu untuk berklarifikasi? Kita 14 hari biasanya dari laporan yang jadi setiap laporan yang masuk ke kita ini pasti kita melakukan proses. Oke. Proses selama 14 hari kita laporkan. Namun ini kita tindak lanjuti, dan apabila ini mempunyai kendala tergantung permasalahannya kan bisa kita perpanjang dengan 14 hari lagi. Oke, 14 hari kurang ditambah lagi bisa ditambah 14 hari lagi. Oke, seperti Baik. itu. Nah, gimana dari Kak Fadli mungkin juga dengan Kak Revaldi ya dalam menangani ataupun bergerak di pidana khusus ini menghadapi tekanan-tekanan orang-orang tua. Pasti kan ini nggak mudah kan? Pasti pernah ketemu atau cawe-cawe. Gimana? Kita masih bisa untuk tegak lurus ini Kak Fadli coba. Ya pastinya ya kita pasti tegak lurus kalau memang itu tidak pandang bulu ya siapapun yang melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara pasti akan kita tindak lanjuti. Selama ini udah pernah? Ya pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada. Nggak menutup ini pasti ada lah namanya intervensi. Ya, apalagi ini agak sedikit sensitif ya mengenai keuangan seperti itu. Baik, tidak mudah ya, apalagi memang berperang melawan penjahat yang sudah memakan uang rakyat atau uang negara. Iya betul, benar sekali, banyak sekali pastinya ya. Hasil bumi di Musi Banyuasin pun juga banyak ya Pak, ada tambang seperti ada minyak, batu bara, ada drilling dan juga ada gambir seperti ya Pak ya. Gambir pun juga ada hasil bumi yang ada di stasiun ya, bukan ya? Iya, itu sering dijadikan pakaian ya Pak ya. Betul, seperti itu banyak sekali Ciagai hasil bumi. Ayolah kapan-kapan ke ini. Iya. Kita tunggu undangan. Kita tunggu undangan dari Pak Kasih ininya, Pak Kasih Pitsusnya. Banyak sekali makanan pindang. Iya, betul. Pindang lomba ya. Di daerah ini perairan kan ada. Perairan. Sungai-sungai, banyak sungai, jadi banyak ikan di sana. Betul. Kak Fadli, ada nggak program ataupun mungkin semacam reward untuk para whistleblower nih yang berani untuk menyuarakan atau berani melaporkan kasus-kasus, dikasih reward gitu? Ya, sesuai dengan PP 43 tahun 2018 itu kan ada reward bagi pelapor yang melaporkan kalau memang mereka memberikan informasi yang akurat. Pasti ada kami kasih penghargaan ya. Berupa duit Kak? Ada deh gitu. Saya dapat persen kan? Dari pengembalian. Pokoknya ada lah ya. Ada lah untuk agak dalu tapi. Nah Kak, tadi Kak Fadli juga berbicara mengenai kapan akan diumumkan press release ataupun juga conference expose. Nah itu kapan Kak diumumkan? Oh, kalau press release atau expose itu biasanya kita lakukan setiap tahapan kalau adanya perkara atau kita lakukan penahanan terhadap tersangka, itu biasanya kita expose ke media, kita ajak teman-teman media, atau ini pada saat hari anti korupsi capaian kinerja. Oh, itu juga setiap bisa tahun kita menyampaikan ke pihak-pihak media. Publikasi ya Kak Publikasi ya? lah. Oke, seperti itu. Jadi memang punya agenda-agenda tersendiri juga untuk memaparkan ataupun juga mengumumkan ke media atas capaian yang sudah dilakukan. Seperti itu. Wow. Luar biasa ya Ciaga ya? Benar. Makin Bersinergi, seru ya. makin seru. Makin sini ngobrol dengan Pitsus ini ya. Tapi sayangnya kita sudah di penghujung acara ini, Kak Fadli dan juga Kak Revaldi. Kita pengen minta sedikit himbauan ataupun juga harapan closing statement dari Pak Kasih Pitsus maupun juga Pak Kasubsi. Silakan Pak. Jadi harapan kami, kejaksaan telah diberikan amanah oleh undang-undang, untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Salah satunya penyidikan pada bidang tindak pidana khusus ya. Tentu kami pada bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berkomitmen untuk selalu berupaya maksimal dalam mengawal dan mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Jadi tidak segan-segan kami mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Selain itu kami sangat membuka diri bagi masyarakat yang menginformasikan atau melaporkan, namun sesuai dengan
peraturan atau yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ya Pak. Tuh. Itu. Baik, kalau ada tambahan Pak Revaldi Cukup silahkan. kurang lebih sama. Kurang lebih kayak sama. Kasipitsus itu Baik. kami berkomitmen untuk menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Jangan main-main, Jangan kalau main. ketahuan berhadapan dengan Kak Fadli. sebenarnya. Slogan kita apa Pak Ferdi? Silakan apa? Pitsus cerdas pasti bisa. Wah, Pitsus cerdas pasti bisa. Hidup kejari mubah. Mantap. Ya, kami ucapkan terima kasih Kak Terima Fadli, kasih, Kak Kak Fadli. Revaldi yang sudah Fadli. memberikan informasi, yang sudah meluangkan waktunya ya, ingin berbagi informasi dan juga sesuai dengan tema kita hari ini Yap, pastinya Haga. betul sekali. Dan juga tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin juga telah merancang strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas, kolaborasi lintas sektor dan penerapan teknologi informasi guna menghadapi tantangan kasus korupsi yang semakin berkembang. Pemirsa, itulah tadi Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kasipitsus dan Kasubsi Penyidikan dari Kejaksaan Mubah. Negeri Musi Banyuasin. Terus saksikan Jaksa Menyapa setiap tentunya hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya Hagi Kaindi. Dan saya Mazafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.